Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi zat dan cara pemisahan campuran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada pembelajaran, akan saya tampilkan PowerPoint untuk mengenal materi terlebih dahulu. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu yang disebut dengan materi. Materi itu segala sesuatu yang menempati ruang serta memiliki massa. Materi itu contohnya seperti makhluk hidup atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Materi dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama, materi dapat dibedakan berdasarkan keadaannya atau berdasarkan wujudnya. Lalu yang kedua, materi dibedakan berdasarkan komposisinya. Lanjut, ini pembagian materi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, ada zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga ada zat gas. Zat padat ini memiliki sifat yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi bentuknya itu dan volumenya itu jarang bisa berubah-ubah pada zat padat. Memiliki partikel-partikel zat padat yang mempunyai energi yang rendah. Jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga antar partikel itu saling berdekatan. Jika muatan antar partikel itu berbeda muatan, maka akan saling tarik-menarik. Yang kedua, untuk zat cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki bentuk atau massa yang tetap. Untuk jarak antar partikel lebih renggang daripada zat padat, serta memiliki energi yang lebih besar dibandingkan zat padat, serta partikelnya dapat bergerak bebas, lebih bebas daripada zat padat. Untuk yang ketiga itu zat gas. Zat gas ini memiliki ciri-ciri partikelnya bergerak bebas atau tidak beraturan. Untuk massa dan bentuk tidak beraturan. Serta untuk energinya lebih besar daripada zat cair. Lanjut untuk klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Ini dibagi menjadi dua, ada zat tunggal atau zat murni dan campuran. Untuk zat tunggal atau murni itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu menjadi unsur serta senyawa. Unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih kecil lagi atau lebih sederhana lagi. Jadi unsur ini merupakan atom. Lalu yang kedua ada senyawa. Senyawa ini zat-zat yang tersusun dari dua unsur atau lebih. Jadi senyawa itu di atasnya unsur karena senyawa itu gabungan dari unsur-unsur. Lanjut untuk yang campuran. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Untuk homogen itu contohnya larutan dan koloid. Sedangkan untuk heterogen, koloid dan suspensi. Jadi koloid itu termasuk homogen serta heterogen. Campuran ini
merupakan materi yang tersusun dari 2 macam zat atau lebih. Campuran dapat dipisahkan dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Lanjut untuk klasifikasi materi berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 3, yaitu ada asam, basa, dan garam. Untuk asam, ini memiliki rasa yang masam, serta menghasilkan ion H+. Untuk pH-nya kurang dari 7. Lalu untuk basa, itu rasanya pahit, serta menghasilkan ion OH-. Untuk pH-nya lebih dari 7. Lanjut untuk garam. Garam ini bersifat netral, jadi gabungan antara asam dan basa yang seimbang. Untuk ion yang dihasilkan ada H+ dan ion OH-. Lanjut untuk sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat ini dibagi menjadi 2, sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif sendiri ini berdasarkan pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Jadi apabila semakin besar suatu ukuran, maka semakin besar volume zat tersebut. Serta semakin banyak juga jumlah suatu zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Lalu untuk sifat intensif ini tidak bergantung pada jumlah ukuran. Dan sifat intensif ini dibagi menjadi 2, yaitu sifat kimia serta sifat fisika. Sifat kimia merupakan sifat yang menunjukkan kemampuan zat dalam melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Lalu untuk sifat fisika merupakan sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat. Sifat fisika ini dapat digunakan untuk menerangkan penampilan zat atau perubahan-perubahan dari wujud zat. Untuk perubahan zat dibagi menjadi 2, ada perubahan fisika serta perubahan kimia. Untuk perubahan fisika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak berbentuk jenis zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia menghasilkan zat baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Untuk perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Untuk yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisika. Sedangkan untuk kimia itu berdasarkan sifat kimianya juga. Contoh dari perubahan fisika itu ada perubahan bentuk dan perubahan wujud. Untuk perubahan wujud itu seperti mencair, mengkristal, mengembun, menguap, dan seterusnya. Lanjut untuk perubahan kimia. Untuk ciri-cirinya seperti tadi, udah tak jelasin sekalian sama perubahan kimia, sama perubahan fisika. Untuk perubahan kimia contohnya itu pembakaran pada kertas atau pembakaran pada sumbu lilin, seperti itu, karena sama-sama menghasilkan zat baru. Untuk perkenalan materi kita sampai di sini, kita lanjut ke LKPD atau lembar kerja siswa. Ini untuk lembar kerja siswa. Jadi nanti di sini kita akan melakukan pengamatan pada teknik pemisahan campuran. Tujuan dilakukan tugas ini supaya siswa mampu menjelaskan metode pemisahan campuran. Campuran sendiri tadi campuran antara 2 unsur atau zat atau lebih dari 2 zat atau unsur. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, jangan lupa buku, alat tulis, laptop, LCD proyektor, dan speaker. Karena ini dilakukan secara online, maka tidak memerlukan LCD proyektor serta speaker. Untuk langkah kerjanya, nanti akan saya tampilkan video. Jadi teman-teman nanti tinggal mengamati video. Lalu mencatat hal-hal penting yang disampaikan dalam video, serta isi tabel pengamatan. Ini.
Karena tabel pengamatan ini sesuai dengan pertanyaan, maka teman-teman fokus ke pertanyaan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, ini seperti ini. Bagaimanakah klasifikasi materi berdasarkan keadaannya? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah klasifikasi materi berdasarkan komposisinya? Yang ketiga, bagaimanakah proses pemisahan campuran dengan metode filtrasi? Yang keempat, bagaimanakah proses pemisahan campuran dengan metode evaporasi? Yang kelima, bagaimanakah proses pemisahan campuran dengan metode destilasi? Yang keenam, bagaimanakah proses pemisahan campuran dengan metode kromatografi? Dan yang ketujuh, bagaimanakah proses pemisahan campuran dengan metode sublimasi? Untuk pertanyaan yang 8, ini nanti dikerjakan bersama-sama. Jadi menyebutkan bagian-bagian dari proses destilasi. Seperti ini. Apakah teman-teman sudah siap untuk melihat video yang akan ditampilkan? Sudah siap, Kak. Ya, kalau gitu aku putar. Ini sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Apakah suaranya filtrasi. dapat terdengar, teman-teman? Filtrasi merupakan proses guna rotasi cairan nuang cair ada, namun hasil saya akan untuk ukurannya lebih cairan akan mengenai contoh dari pemisahan dari proses evaporasi dan merupakan klasifikasi yaitu dari diletakkan titik di bisi yaitu sancar zat padat yang lalu dipisah yaitu talian dan menggunakan dua digunakan Dikarenakan untuk peserta nomor 3 terkendala sinyal, kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Ya, dipersilahkan nomor 4 untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab untuk soal nomor 4 mengenai proses pemisahan evaporasi yang terlarut, bahkan garam dari larutan garam dengan penguapan secara perlahan untuk menghasilkan kristal garam. Gula dapat dipisahkan dari larutan gula dengan cara penguapan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait untuk pertanyaan nomor 4? Dipersilahkan apabila ingin bertanya. Jika belum, kita lanjut ke soal nomor 5. Apakah nomor 5 pesertanya sudah siap untuk menjawab soalnya? Jika sudah siap, dipersilahkan untuk on cam dan menjawab pertanyaan nomor 5. Karena nomor 5 mungkin terkendala sinyal, kita lanjut ke nomor 6. Bagaimana dengan peserta yang mendapat pertanyaan nomor 6? Apakah sudah siap? Sudah siap. Ya, dipersilahkan untuk menjawab untuk Mbak Sifani. Ya, jadi kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena
perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau bisa disebut adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Zat yang terlebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Misalnya pemisahan komponen-komponen pada tinta. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Sivani. Lanjut untuk pertanyaan yang ke-7. Apakah sudah siap untuk pertanyaan yang ke-7? Siap. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, sudah terdengar. Silahkan Mbak Anis untuk menjawab. Baik, jadi teknik sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Nah, zat padat yang menyublim atau berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya, itu dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. Misalnya, campuran iodin dengan garam itu dapat dipisahkan dengan pemanasan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anis. Lanjut, karena Mbak Lutfiah belum mendapat bagian, tadi kan untuk pertanyaan yang nomor 5 itu belum terjawab. Apakah Mbak Lutfiah siap untuk menjawab pertanyaan nomor 5? Ya, Mbak. Ya, untuk pertanyaan nomor 5 itu bagaimana proses pemisahan campuran dengan teknik destilasi. Ya, dengan teknik destilasi itu metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Misalnya pemisahan alkohol dari air, pemisahan komponen minyak bumi. Baik, terima kasih Mbak Lutfiah. Untuk pertanyaan nomor 3, ada yang mau menjawab karena peserta nomor 3 terkendala sinyal sehingga tidak bisa menjawab. Adakah relawan yang mau menjawab? Dipersilahkan. Karena tidak ada, maka akan saya jelaskan. Untuk pemisahan yang soal nomor 3 itu pemisahan menggunakan metode filtrasi. Filtrasi itu proses pemisahan campuran dengan menggunakan kertas saring atau alat penyaring. Jadi biasanya digunakan untuk memisahkan dua zat yang memiliki wujud yang berbeda. Misalnya satu berbentuk cair dan satunya berbentuk padat. Misal untuk contohnya itu larutan pada kopi. Kopi itu kan memiliki larutan kecil-kecil. Jadi itu dapat disaring menggunakan kertas saring. Seperti itu. Sebelum kita lanjut untuk destilasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Belum ada, Kak. Ya, siap. Kalau gitu kita lanjut ini, membahas mengenai gambar proses destilasi. Aku share screen dulu.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, nih. Ini merupakan salah satu bahas pada pertanyaan sebelumnya. Ada yang tahu ini proses pemisahan menggunakan teknik apa? Gunakan untuk bagian bagi nanti apa saja. Untuk nomor satu ini. Untuk nomor 1, karena ini ada 8 peserta, nanti yang bagian menjawab dua peserta. Untuk nomor 1 dan 2, Mbak Anis. Nomor 3 dan 4, Mbak Nisa. Nomor 5 dan 6 untuk Mbak Nemsi. Untuk nomor 7 dan 8 untuk Mbak Zula atau Mbak Nazula. Untuk nomor 9 dan 10 untuk Mbak Lutfiah. Untuk nomor 11 dan 12 untuk Mbak Marati. Untuk nomor 13, 14 untuk Mbak Alifah. Dan untuk nomor 15 dan 16 untuk Mbak Siva. Apakah sudah siap menjawab? Agar lebih cepat diacak saja, misalnya nomor 7, Mbak Nazula misalnya sudah tahu, jadi tinggal jawab saja on cam, langsung dijawab. Seperti itu. Dipersilahkan. Izin mencoba menjawab, Kak. Ya, silakan Mbak. Untuk yang nomor 5 itu merupakan penggembungan, sedangkan untuk yang nomor 6 itu merupakan air dingin yang masuk. Untuk jawaban nomor 5 dan 6 sudah benar. Lanjut peserta yang lain. Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Untuk nomor 7 itu air keluar dan nomor 8 itu ada penampung. Apakah benar?
Izin menjawab, Kak. Adakah yang ingin menjawab lagi? Dipersilahkan. Saya izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Untuk yang nomor 1 itu pemanas. Untuk yang nomor 2, labu distalasi. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Anis. Selanjutnya, ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Izin menjawab, Kak. Ya, siap Mbak Nisa. Silahkan. Untuk nomor 3 itu steelhead, dan yang nomor 4 itu termometer. Ya, benar Mbak Nisa. Terima kasih. Lanjut. Yang ingin menjawab, dipersilahkan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab? Izin. Ya, Mbak. Ada yang mau menjawab? Ya. Yang nomor Ya. 9 sama 10. Oh ya, Yang silakan Mbak 9 itu, Lutfiah. ya, yang 9 itu vakum atau gas inlet. 10 still receiver. Iya, Apakah sudah betul? tepat. Iya, sudah tepat Mbak Lutfiah. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Izin menjawab, Kak. Iya, Mbak Siva, dipersilahkan. Iya, nomor 13 itu pengaduk atau piring panas.
Adakah yang mau menjawab? Jika tidak, kita bahas bersama. Kita bahas bersama saja ya. Ini aku share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Ya, sekarang kita bahas mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 tadi ada pemanas. Pemanas ini bisa memanfaatkan kompor. Bisa kompor gas atau kompor yang lainnya. Gas itu. Gas yang untuk kompor-kompor untuk mendaki itu bisa, atau kompor-kompor yang ada di laboratorium. Yang kedua ada labu distilasi. Ini dijadikan tempat larutan yang akan dipisahkan. Selanjutnya ada still heat. Still heat ini penghubung antara termometer dan menghubungkan wadah atau labu distilasi dengan tempat untuk menaruh zat yang menguap. Lalu bagian yang keempat termometer. Ini untuk mengukur ketika campuran ada beberapa zat. Setiap zat itu kan memiliki suhu atau titik didih sendiri-sendiri. Ketika suhu suatu zat, maka zat tersebut akan menguap dan uapnya disalurkan melalui ini, melalui still heat dan menuju ke kondensor ini. Kondensor ini memiliki 2 lubang. Yang pertama ada lubang untuk mengeluarkan air dingin dan lubang yang kedua memasukkan air. Selanjutnya still receiver ini masih masuk dalam rangka pisahan campuran tadi, yang mana menyalurkan uap yang sudah terbentuk dan dimasukkan ke dalam labu distilasi yang kedua. Bagian nomor 9 ada vakum atau gas inlet. Ini untuk menguapkan gas sisa. Lanjut ada cooling bed. Cooling bed ini untuk mendinginkan uap bentuk sehingga akan terbentuk zat baru atau zat padat. Lanjut untuk yang ke-14, heating bed. Ini berisi cairan yang dipanaskan, sehingga dari cairan yang dipanaskan tadi, maka campuran yang ada di dalam labu distilasi akan menguap. Seperti itu. Yang ke-14 ada stirrer atau heat plate.
Ini merupakan plat untuk memanaskan atau lapisan untuk memanaskan labu distalasi dan heating pad. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Ini untuk gambaran prosesnya untuk lebih jelasnya. Apabila sudah tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuknya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.